mengenai pendekatan ekspositoris dan heuristik. Pendekatan ekspositoris, pada pendekatan ini gurulah yang berperan lebih aktif dan lebih banyak melakukan aktivitas dibandingkan siswa. Dalam hal ini, guru telah mempersiapkan materi atau bahan ajar secara tuntas sehingga siswa akan lebih pasif karena hanya menerima bahan ajar yang disampaikan oleh guru. Dalam pendekatan ekspositoris ini ada beberapa prosedur pendekatannya. Yang pertama ada persiapan, yang kedua ada pertautan, yang ketiga ada penyajian, yang keempat ada evaluasi. Ciri-ciri dari pendekatan ekspositoris ini, pembelajaran berpusat pada guru. Yang kedua, terjadi passive learning. Yang ketiga, interaksi di antara guru itu kurang. Yang keempat, tidak ada kelompok-kelompok kooperatif. Yang kelima, penilaian bersifat sporadis. Selain itu, ada juga keunggulan dan kelemahan dari pendekatan ekspositoris ini. Yang pertama, keunggulannya. Melalui pendekatan ekspositoris ini, selain siswa dapat mendengar suatu materi pembelajaran, juga dapat melihat dan mengobservasikannya. Yang kedua, guru mudah menerangkan pembelajaran dengan baik serta dapat dengan mudah menyatu di dalam kelas. Yang ketiga, pendekatan ekspositoris sangat efektif bila materi pembelajaran cukup luas sedangkan waktunya terbatas. Yang keempat, dapat diikuti oleh siswa yang jumlahnya banyak atau besar. Selain itu, dia juga memiliki kelemahan. Yang pertama yaitu kelemahannya, keberhasilan pendekatan ekspositoris sangat tergantung kepada pengetahuan yang dimiliki oleh guru. Gaya pendekatan satu arah mengakibatkan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa menjadi terbatas. Yang ketiga, sulit mengembangkan kemampuan siswa dalam bersosialisasi. Nah, selanjutnya ada namanya yaitu pendekatan heuristik. Dalam pendekatan heuristik, strategi pembelajarnya yaitu merancang pembelajaran dari berbagai aspek dari pembentukan sistem instrusional mengarah pada pengaktifan siswa atau peserta didik mencari dan menemukan sendiri fakta, prinsip, dan konsep yang mereka butuhkan. Sangat berbanding dengan pendekatan ekspositoris tadi. Pendekatan ekspositoris itu guru yang memberikan bahan ajar, guru yang menerangkan, sedangkan di heuristik siswa itu lebih diminta aktif untuk mencari sendiri berbagai fakta, prinsip dan konsep yang mereka butuhkan. Dalam pendekatan heuristik ada dibagi menjadi dua, yaitu inquiry dan discovery. Inquiry yaitu kemampuan meneliti siswa tanpa guru memberikan apa-apa, dalam artian membebaskan siswa untuk menentukan objek belajarnya. Discovery yaitu artinya menemukan suatu metode agar siswa dapat menemukan cara-cara menentukan konsep sendiri. Sumber munculnya pendekatan discovery ini adalah teori belajar Piaget, yaitu anak harus berperan secara aktif di dalam kelas. Keunggulan dari pendekatan inquiry ini yang pertama, menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik secara seimbang sehingga pembelajaran ini dianggap bermakna. Yang kedua, memberikan ruang siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang ketiga, strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Yang keempat, melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Selain itu, dia juga memiliki kelemahan. Kelemahan dari pendekatan inquiry ini yang pertama, sulit mengenal kegiatan dan keberhasilan siswa. Yang kedua, sulit merencanakan pembelajaran siswa. Sulit merencanakan pembelajaran karena terbentuk dengan kebiasaan siswa dalam mengajar.
Yang ketiga, kesulitan dalam mengimplementasikan hasil pembelajaran. Nah, yang kedua ada yaitu pendekatan discovery tadi, dia juga memiliki keunggulan. Yang pertama, mata pelajaran dapat diajarkan secara efektif dalam bentuk intelektual yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Yang kedua, hasil belajar lebih mengakar, mudah dan cepat ditransfer dalam kehidupan sehari-hari dan berdaya guna untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam bernalar dengan baik. Nah, di sini dia juga memiliki kelemahan. Untuk materi tertentu, waktu tersita lebih banyak. Yang kedua, tidak semua siswa dapat mengikuti pelajaran dengan cara ini. Yang ketiga, tidak semua topik pembelajaran cocok dengan model ini. Nah, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang kedua ada pendekatan kecerdasan. Menurut Gardner, intelijensi atau kecerdasan diartikan sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang beragam dan dalam situasi yang nyata. Gardner menyatakan setidaknya ada 9 kecerdasan yang patut diperhitungkan, diantaranya 1. Kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik adalah kecerdasan dalam mengolah kata. Yang kedua ada kecerdasan logis matematis. Kecerdasan logis matematis adalah kecerdasan dalam hal angka dan logika. Kemudian ada yang ketiga, kecerdasan spasial. Kecerdasan spasial mencakup berpikir dalam gambar serta kemampuan untuk menyerap, mengubah, dan menciptakan kembali berbagai macam aspek dunia visual spasial. Kemudian ada yang keempat, kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal, ciri utama kecerdasan ini adalah kemampuan untuk menyerap, menghargai, dan menciptakan irama dan melodi. Yang kelima, kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis adalah kemampuan dan kepekaan terhadap alam sekitar. Yang keenam, kecerdasan kinestik jasmani adalah kecerdasan fisik. Kecerdasan ini mencakup bakat dalam mengendalikan gerak tubuh dan keterampilan dalam mengendalikan dan menangani benda tertentu. Kemudian ada yang ketujuh, kecerdasan antar pribadi. Kecerdasan ini adalah kemampuan untuk memahami dan bekerja sama dengan orang lain. Yang kedelapan ada kecerdasan intrapribadi atau dalam diri sendiri. Orang yang kecerdasan intrapribadinya sangat baik dapat dengan mudah mengakses perasaannya sendiri, membedakan berbagai macam keadaan emosi, dan menggunakan pemahamannya sendiri untuk memperkaya dan membimbing hidupnya. Kemudian yang terakhir ada kecerdasan eksistensialis, yaitu kecerdasan eksistensialis adalah kecerdasan yang cenderung memandang masalah-masalah dari sudut pandang yang lebih luas dan menyeluruh, serta menanyakan untuk apa dan apa dasar dari segala sesuatu. Gardner menetapkan syarat khusus yang harus dipenuhi oleh setiap kecerdasan agar dapat dimasukkan ke dalam teorinya adalah 1. Setiap kecerdasan dapat dilambangkan. Yang kedua, setiap kecerdasan mempunyai riwayat perkembangan. Yang ketiga, setiap kecerdasan rawan terhadap cacat akibat kerusakan atau cedera pada wilayah otak tertentu. Yang keempat, setiap kecerdasan mempunyai keadaan akhir berdasarkan nilai budaya. Yang ketiga, ada pendekatan kontekstual. Burns dan Erikson menyatakan bahwa pembelajaran dengan pendekatan kontekstual adalah suatu konsep pembelajaran yang dapat membantu guru menghubungkan materi pelajaran dengan situasi nyata dan memotivasi siswa untuk membuat koneksi antara pengetahuan dan penerapannya di kehidupan sehari-hari dalam peran mereka sebagai anggota keluarga, warga negara, dan pekerja, sehingga mendorong motivasi mereka untuk bekerja keras dalam menerapkan hasil belajarnya. Ciri-ciri pendekatan kontekstual menurut Blanchard, yaitu 1. Menekankan pada pentingnya pemecahan masalah. Yang kedua, kegiatan belajar dilakukan dalam berbagai konteks. Yang ketiga, kegiatan belajar dipantau dan diarahkan agar siswa dapat belajar mandiri.
Yang keempat, mendorong siswa untuk belajar dengan temannya dalam kelompok atau secara mandiri. Yang kelima, pelajaran menekankan pada konteks kehidupan siswa yang berbeda-beda. Yang keenam, menggunakan penilaian otentik. Baiklah, materi ketiga, pendekatan konseptual. Menurut Burns dan Eriskon, tahun 2001 menyatakan bahwa pembelajaran dengan pendekatan konseptual adalah suatu konsep pembelajaran yang dapat membantu guru menghubungkan materi pembelajaran dengan situasi nyata dan memotivasi siswa untuk membuat koneksi antara pengetahuan dan penerapan di kehidupan sehari-hari dalam peran mereka sebagai anggota keluarga, warga negara, dan pekerja, sehingga mendorong mereka untuk mendorong atau memotivasi mereka untuk bekerja keras dan menerapkan hasil belajarnya. Berikutnya, ciri-ciri pendekatan konseptual menurut Plancard. Yang pertama, menekankan pada pentingnya pemecahan masalah. Yang kedua, kegiatan belajar dilakukan dalam berbagai konteks. Yang ketiga, kegiatan belajar dipantau dan diarahkan agar siswa dapat belajar mandiri. Yang keempat, mendorong siswa untuk belajar dengan temannya dalam kelompok atau secara mandiri. Yang kelima, pembelajaran menekankan pada konteks kehidupan siswa yang berbeda. Yang keenam, menggunakan penilaian otentik. Adapun beberapa penjabaran karakteristik menurut para ahli. Yang pertama, Johnson. Terdapat 8 hal utama yang menjadi karakteristik pembelajaran konseptual, yaitu yang pertama, melakukan hubungan yang bermakna, yang kedua, mengerjakan pekerjaan yang berarti, yang ketiga, mengatur cara belajar sendiri, yang keempat, bekerja sama, yang kelima, berpikir kritis dan kreatif, yang keenam, mengasuh atau memelihara pribadi siswa, yang ketujuh, mencapai standar yang tinggi, yang kedelapan, menggunakan penilaian sebenarnya. Menurut Deptiknas, penerapan pendekatan kontelektual atau CTL memiliki 7 komponen utama. Yang pertama, konstruktivisme merupakan landasan berpikir CTL yang menekankan bahwa belajar tidak hanya sekedar menghafal dan mengingat saja, tetapi merupakan suatu proses belajar mengajar di mana siswa sendiri aktif secara mental membangun pengetahuannya yang dilandasi oleh struktur pengetahuan yang dimilikinya. Yang kedua, menemukan atau inquiry. Menemukan merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran berbasis konseptual. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, melainkan hasil dari menemukan sendiri. Terus kegiatan menemukan atau inquiry merupakan sebuah siklus yang terdiri dari observasi, bertanya, mengajukan dugaan, pengumpulan data, dan penyimpulan. Yang ketiga, bertanya. Pengetahuan yang dimiliki seseorang dimulai dari bertanya. Bertanya merupakan strategi utama untuk pembelajaran berbasis konseptual. Kegiatan bertanya berguna untuk yang pertama, menggali informasi, yang kedua, menggali pemahaman siswa, yang ketiga, membangkitkan respon kepada siswa, yang keempat, mengetahui sejauh mana keingintahuan siswa. Yang kelima, mengetahui hal-hal yang sudah diketahui oleh siswa. Yang keenam, memfokuskan perhatian pada sesuatu yang dikehendaki guru. Yang ketujuh, membangkitkan lebih banyak lagi pertanyaan dari siswa yang menyegarkan kembali pengetahuan siswa. Yang keempat, masyarakat belajar atau learning community. Hasil belajar diperoleh dari sharing antar teman, antar kelompok, dan antar yang tahu ke yang belum tahu. Masyarakat belajar terjadi apabila ada komunikasi dua arah, dua kelompok, atau lebih yang terlibat dalam komunikasi pembelajaran saling belajar. Yang kelima, pemodelan atau modeling. Pemodelan pada dasarnya membahaskan yang dipikirkan, mendemonstrasi bagaimana guru menginginkan siswa untuk belajar dan melakukan apa yang guru inginkan agar siswa melakukannya.
dalam pembelajaran konseptual, guru merupakan satu-satunya model dapat dirancang dengan melibatkan siswa juga mendatangkan dari luar. Yang keenam, refleksi atau reflection. Refleksi merupakan cara berpikir atau respon tentang apa yang baru dipelajari atau yang berpikir ke belakang tentang apa yang sudah dilakukan di masa lalu. Realisasinya dalam pembelajarannya, guru menyisakan waktu sejenak agar siswa melakukan refleksi yang berupa pernyataan langsung tentang apa yang diperoleh hari itu. Yang ketujuh, penilaian yang sebenarnya. Penilaian adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberi gambaran mengenai perkembangan belajar siswa. Fokus penilaian adalah pada penyelesaian tugas yang relevan dan konseptual serta penilaian yang dilakukan terhadap proses maupun hasilnya. Yang berikutnya ada 5 praktek pembelajaran konseptual menurut Zahorik. Yang pertama, pengaktifan pengetahuan yang sudah ada. Yang kedua, pemerolehan pengetahuan baru dengan cara mempelajari secara keseluruhan dulu, kemudian memperhatikan detailnya. Yang ketiga, pemahaman pengetahuan, yaitu dengan cara menyusun konsep sementara atau hipotesis. Yang kedua, melakukan sharing kepada orang lain agar mendapat tantangan dan atas dasar tanggapan itu konsep tersebut direvisi dan dikembangkan. Yang keempat, mempraktekkan pengetahuan dan pengalaman tersebut. Yang kelima, melakukan refleksi terhadap strategi pengembangan pengetahuan tersebut. Sekian, terima kasih.